Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimakumullah, dan alhamdulillah pada malam hari ini Ustadzuna Ustadz Muhammad Shaleh Drehem LCMAG Hafidhullah Ta'ala kembali bersama kita semua. Dan pada malam hari ini kita telah sampai pada tetap kepada bab sabar dan telah sampai pada hadis yang ke-27, dan insya Allah mudah-mudahan akan menambah pemahaman kita, keilmuan kita tentang bab sabar ini, dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mempersingkat waktu, tafadhol Ustaz. Baik ya, Akhi. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Waktu berjalan begitu cepat dan kita malam ini insya Allah akan mengakhiri bab sabar ini. Kita akan menuntaskan 29 hadis, dan malam ini kita sudah masuk hadis yang ke-27. Jazakumullahu khairan katsiran untuk semuanya yang telah sabar sesuai dengan tema yang kita bahas tentang bab sabar. Antum semua sudah sabar mengikuti kajian ini, dan insya Allah cukup banyak nilai hikmah yang bisa kita petik dari kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya ini. Jamaah sekalian, mari kita baca hadis yang ke-27. Ini banyak Nabi memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita mengantisipasi, menghadapi kenyataan hidup berbangsa dan bernegara, bermasyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha, kata Nabi, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tungkirunaha. Ini sudah Nabi menggambarkan jauh-jauh hari, jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya akan terjadi setelah aku meninggal dunia. Nabi sudah punya firasat nanti setelah beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu asaratun wa umurun tungkirunaha. Ya, asar apa asara ini? Ada hak-hak kita yang akan diambil oleh para penentu kebijakan sehingga sifat egoisme itu suka-suka muncul ya dalam kehidupan kita. Jadi sesungguhnya akan terjadi nanti sesudah meninggalnya aku nanti ini, kata Nabi SAW, orang banyak asarah, mementingkan diri sendirinya, egoisme, ya, dan wa umurun tungkirunaha, dan juga beberapa perkara-perkara yang di mana nanti kalian semua akan mengingkarinya. Ini seakan-akan Nabi memang sengaja berbicara kepada kita nanti dengan berjalannya waktu itu. Memang idealisme yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW sebagai generasi pertama itu memang generasi yang sudah mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat
yang dikeluarkan di tengah-tengah masyarakat ini. Ini Al-Quran yang berbicara. Ya, masyarakat Arab yang tidak kenal peradaban, ya, yang jahiliyatin juhala, begitu Islam datang luar biasa. Al-Quran datang jadi luar biasa, berubah dalam waktu yang sangat singkat, dirubah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti setelah meninggalnya Nabi, tentu kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin berbeda dengan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah masa Khulafaur Rasyidin diganti oleh masa namanya itu kerajaan yang masih berjalan di atas manhaj kenabian. Tentu juga kebijakannya berubah pula dengan kebijakan yang diambil oleh Khulafaur Rasyidin. Nanti tabi'in juga begitu. Tapi tetap hukum-hukum agama ini masih dijalankan. Walaupun nanti pemerintahan berada di tangan mereka. Nah, selama mereka masih mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, ya, sebagaimana terjadi di beberapa, kalau sekarang mungkin di Timur Tengah, di Saudi, ya, sekarang kerajaan, tapi ya mengatasnamakan kerajaan Islam, alhamdulillah, Saudi Arabia. Mudah-mudahan pemerintah yang ada saat ini di sana juga terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala tegak di atas syariat ini. Andai kata nanti mengatakan nanti setelah meninggalnya aku akan terjadi sifat egoisme seperti itu, kok begini ya, saya kok diberlakukan seperti ini ya, asaratun, dan berbagai macam perkara yang kalian mengingkarinya, kebijakannya kok seperti ini ya. Nah, kita harus, apa kata Nabi? Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Engkau nanti memerintahkan kepada kami bagaimana ini? Apa yang harus kami lakukan ini? Bagaimana arahanmu kepada kami ini? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Lakukan saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini menunaikan hak yang menjadi kewajiban kita untuk dilaksanakan. Ya. Jadi kalau ada perintah-perintah dari penguasa, anggap zalim sudah Pak penguasa itu, ya, lakukan saja. Kita tidak boleh memberontak, kita juga tidak boleh mengkudeta apalagi, ya. Laksanakan dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak kita ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah akan hak yang memang menjadi milikku semua itu, kata Nabi SAW, ya, tas'alul alladzi lakum. Mudah-mudahan ya ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini hadis ini jangan diartikan ditelek harfiah begitu saja, pasrah bongkaan, tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar juga harus jalan. Ya, ini juga butuh kesabaran. Ya, sabar untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mendakwai penguasa-penguasa atau penentu kebijakan yang kemudian selama dia menjalankan mengatasnamakan agama Allah Subhanahu wa taala, sampaikan apa adanya. Kan sampai Nabi mengatakan afdalul jihad, sebaik-baik jihad itu adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Itulah kalian bisa mengungkapkan, bisa menyampaikan kalimat yang hak, kalimat yang benar di tengah-tengah penguasa yang zalim. Tapi kalau kemudian mengumpulkan buat kekuatan tandingan, ya, kemudian ingin meruntuhkan, menggagalkan, itu dilarang. Ya, saya tidak akan mencoba mengkaitkan dengan kondisi di kita, karena di kita memang sejak awal tidak mengatasnamakan agama, ya. Ya, kita sampaikan saja, ya, akhi. Negara kita juga bukan negara agama, ya. Negara yang bertuhankan kepada ketuhanan yang Maha Esa, itu pun juga sesuai dengan pemahaman masing-masing keyakinan, ya. Walaupun kita ini adalah hadiah terbesar dari kaum muslimin diberikan pada bangsa dan negeri ini, begitu toleransinya kita. Dulunya kita menginginkan dengan menegakkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu kan luar biasa sebenarnya. Kemudian terjadi pergantian, ya sudahlah, kita tidak mau ke belakang lagi, ke depan. Ayo Pak, dakwah harus jalan. Memang dakwah ini butuh kesabaran bagi kita semua. Ini amar ma'ruf nahi mungkar juga harus jalan. Tapi hati-hati. Saya pernah membahas, nanti ada bab di kitab Riyadhus Shalihin namanya babul amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab bagaimana kita beramar ma'ruf dan bernahi 'anil munkar. Jangan sampai nanti amar ma'ruf yang kita sampaikan itu nanti menimbulkan kemungkaran.
Sebagaimana ketika kita mengingkari kemungkaran nanti memunculkan kemungkaran yang lebih dahsyat lagi. Bukan begitu. Makanya perhatikan adab-adabnya, etika-etikanya. Kalau bahasa Al-Quran itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya asan. Ayo ajak ke jalan Tuhanmu itu dengan cara hikmah. Apa hikmah ini? Bijak ya. Al-hikmah ini ya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita ketika menyampaikan dakwah Allah ini di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga di tengah-tengah penguasa yang kita anggap zalim, umpamanya, ayo kita tahu momennya, tahu situasinya, dengan siapa kita berbicara, bahasa apa yang perlu kita pakai, itu kata-kata hikmah yang seperti itu. Jangan sampai nanti kita beramar ma'ruf nahi mungkar, sekali lagi yang muncul kemungkaran. Ya. Jangan sampai kita beramar ma'ruf, ingin mengajak orang kebaikan kepada kebaikan, tapi cara kita salah, yang muncul salah faham, kemudian terjadi kemungkaran. Sebagaimana ketika kita mengingkari kemungkaran, jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih dahsyat lagi, karena kita cara mengingkarinya kaku, kasar, arogan, ya, bahasanya tidak tepat dan lain sebagainya. Ini harus kita antum perhatikan. Memang ini semua butuh kesabaran. Itu pun siap-siap ya, akhi. Siap-siap. Ya, apalagi dulu kan ini kan hadisnya di tengah disampaikan para sahabat ya. Sahabat generasi pertama yang berhadapan dengan Khulafaur Rasyidin. Mungkin saja kebijakan Sayyidina Abu Bakar, kebijakan Sayyidina Umar, kebijakan Sayyidina Utsman, kebijakan Sayyidina Ali tidak bisa memenuhi hajat semua orang. Ya, beliau Khulafaur Rasyidin melihat mereka ini melihat sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang sampai ke telinga mereka radhiyallahu anhum jami'an, kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan, aturan, undang-undang dan sebagainya yang belum tentu undang-undang itu akan semua dirasakan semuanya jadi baik. Tapi harus kalau kemudian ada yang ingin menyampaikan, sampaikan apa adanya, tapi dengan bahasa-bahasa yang baik. Kayak kemarin ya kita udah bahas ya bagaimana seorang yang penasihat pribadi Umar yang kemudian pamannya pengen ketemu Sayyidina Umar. Begitu jumpa Sayyidina Umar, innaka ya Umar lam ta'dil. Lihat hadis sebelumnya ya, hadis sebelumnya. Engkau ya Umar tidak adil. Ya. Enak hanya ngurus di Madinah saja, daerah kami ada masa kamu tidak peduli. Bayangkan Umar disampaikan begitu di hadapan orang banyak. Untung penasihatnya ini kecintaan Sayyidina Umar, katanya ini orang tidak tahu masalah. Bahasanya begini, berpalinglah dari orang, wa'arid alil jahilin. Ada yang mengingatkan ya. Tapi sebenarnya sahabat yang satu ini sudah menyampaikan kalimatu haqqin inda sultanin ja'id, ingin menyampaikan kata-kata yang benar di atas penguasa yang dianggap kurang adil. Ya. Coba bayangkan Sayyidina Umar ya, yang sudah dijamin masuk surganya, masih ada, apalagi kemudian tidak menjalankan hukum agama. Era tabi'in yang kemudian di masa Khulafaur Rasyidin sudah bergeser, Pak. Tidak ada lagi khilafah ala minhajun nubuwah, tapi kerajaan sudah turun-temurun sesuai dengan keturunan yang ada. Sampai detik ini sudah hilang semua. Ya, sejak Turki sudah dihabisin seperti itu, tidak ada lagi sistem pemerintahan khilafah, kerajaan di atas manhaj kenabian ini. Tapi kita tidak putus asa ya akhir karim, ini butuh kesabaran buat kita semua. Sekarang alhamdulillah banyak ya kelompok-kelompok dakwah. Silakan berdakwah sesuai dengan keyakinannya, yang selama itu ngajak kepada tauhid yang benar, ibadah yang benar, menghidupkan sunnah Nabi yang benar. Andai kata nanti dalam cabang-cabang agama ada perbedaan dalam metodologi dakwahnya itu, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan tidak sunnah dan lain sebagainya, ayolah kita berlapang dada dalam masalah ini. Kecuali dalam dalam usuluddin, pokok-pokok agama ya, tentang ketuhanan. Kalau ada orang mengatakan Allah itu dua, kita siap berbeda pendapat. Ya, ketuhanan, uluhiyah, ini pokok-pokok agama. Salat itu tidak 5 waktu tapi 6 waktu gitu, atau 3 waktu. Kita siap berdebat dalam masalah ini, kita siap bahkan mungkin kita akan meluruskan dengan cara-cara yang kalau sudah mengingkarinya secara syar'i, kita harus tegas dalam masalah ini. Atau tidak ada rukun haji dalam Islam, buat apa berangkat jauh-jauh ke sana gitu. Kenapa harus bulan Dzulhijjah dan lain sebagainya.
Ini sudah pokok agama. Tapi kalau cabang-cabang agama, kita harus berlapang dada. Nah, dalam kondisi kita saat ini, dalam konteks kita saat ini, ya tentu alhamdulillah Pak, kalau di negeri kita ini kan demokrasi ya. Dalam negeri kita ini kan tidak mengatasnamakan agama. Ya, kita jangan kaitkan hadis ini dengan suasana yang ada pada saat ini, tapi tetap kita amar ma'ruf nahi munkar kita jalankan. Ya, kita jalankan, kita sampaikan dengan cara yang hikmah. Ya, bil hikmati, dengan cara yang hikmah. Bisa dengan tulisan, lewat media massa kita, lewat media sosial kita yang menyentuh sampai didengar oleh semuanya ini, ya, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah, arahan anjuran yang baik ya kayak hasanah, bukan kasar, bukan menghalalkan segala cara, bukan membongkar aib-aib kebijakan yang ada sehingga menelanjangi penguasa yang tidak begitu. Dah bahkan kalau harus berdebat, kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Kalau tidak lebih baik, tidak usah berdebat. Diam saja itu sudah kita doakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itu butuh kesabaran menghadapi suasana seperti itu. Nah, jemaah sekalian, inilah esensi hadis nomor 27. Ya, esensi hadis nomor 27. Nanti setelah meninggalnya aku, walaupun sebenarnya ini hadis tertuju kepada kaum muslimin yang menjalankan hukum agama dengan benar. Pemerintahannya pun juga menjalankan hukum Islam dengan benar. Ya, kita tidak boleh memprotes, tapi bagi yang lainnya silakan Pak, sesuai dengan permainan yang ada, ya antum berebut dengan cara yang baik. Kalau bisa menasihati sampai dia sadar, itu lebih utama daripada kemudian kita harus mengorbankan fisik. So, pada kaca agama kita ini kan tidak pingin ya penguasa dan rakyatnya ini ada bentrokan. Ya, dalam agama kita ini pingin kita sebagai rakyatnya damai, tenang, bisa beribadah dengan leluasa, tidak diganggu. Kan begitu ya, penguasa pun juga begitu, tidak ingin kebijakannya ya dipermasalahkan. Kalau ada salah, ayo dengan cara yang baik, nasihati, buat tulisan yang menyentuh. Nanti diterima atau tidak bukan urusan kita, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang butuh kesabaran sesuai dengan bab yang kita bahas pada beberapa pertemuan ini. Wallahu alam. Sampai dikatakan dalam kitab ini as-sabru alal maqduri warida bil qada'i huluhi umuri. Kita harus sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridha dengan qada'nya, baik dan buruknya. Ya, baik dan buruknya tentu dengan cara-cara yang hikmah ya, seperti itu. Ya, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lihat hadis yang ke-20 berapa itu? 28-nya ya. 28-nya gitu. Abi Yahya wa an Abi Yahya Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu, dari Abu Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, anna rajulan minal ansar, ada seseorang dari Ansar, qala, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini di zaman Nabi loh ya, di zaman Nabi. Nabi sedang berkuasa dan sedang menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi loh, bukan zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang selesai gitu. Ala tasta'miluni kama ista'malta fulan. Dia bertanya sama Nabi, apakah engkau tidak mau mengangkat aku sebagai pegawaimu, ya, sebagai karyawanmu, duduk di satu pemerintahan yang ada ini, sebagaimana engkau mempekerjakan fulan, mengangkat fulan. Ya. Kalau Nabi ya mengangkat para sahabat di pos-pos penting kan memang itu arahannya dari Allah langsung ya, karena memang itu adalah generasi pertama, generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua kebijakan Nabi itu tidak keluar dari lisan Nabi, tapi itu wa mayantiqu 'anil hawa. Apa yang diucapkan Nabi, ditentukan Nabi itu in huwa illa wahyu yuha, semuanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada beberapa sahabat yang diangkat sama Nabi menjadi pegawai. Ada menjadi pegawai pemerintahan di birokrat, ya, ada pegawai militer, ya, di pasukan perang, ada pegawai di bagian akomodasi dan lain sebagainya, ya, di bagian perhubungan. Nah, rupanya dia merasa, kenapa fulan diangkat kok saya tidak diangkat? Subhanallah. Apa kata? Faqala
iyyakum innakum satalqauna ba'di asaratun fasbiru hatta talqauni al-haud, muttafaqun alaih. Sesungguhnya nanti kalian akan mendapatkan setelah meninggalnya aku sifat egoisme tadi, Pak. Ya, kalau dalam beliau SAW mengatakan sesungguhnya engkau semua akan menemui sesudahku setelah aku mati ini ya suatu cara mementingkan diri sendiri sedang orang lain lebih berhak untuk memperolehnya gitu. Jadi ada semacam kalau bahasa kita ambisi yang begitu kuat. Kenapa fulan bisa, saya kok tidak bisa gitu. Maka kata Nabi, sabar. Mungkin saja Pak, ambisi itu ambisi yang benar gitu. Dan mungkin saja dia merasa lebih cerdas daripada orang itu. Tapi penguasa, penentu kebijakan memilih orang itu, bukan memilih dia. Yang dia itu menganggap saya lebih cerdas dari dia. Saya lebih berhak daripada dia. Saya lebih berpengalaman daripada dia. Relasi saya lebih banyak daripada dia. Kok dipilih dia gitu. Nah, ini kan sifat-sifat egoisme ya, di lapangan seperti itu. Sudah kata Nabi. Sudah. Sebab kalau ke protes, nanti itu juga merubahnya kan susah kan. Apalagi sudah keluar peraturan seperti itu. SK-nya pun juga sudah keluar seperti itu. Ya sudah, berarti belum takdirnya, kata Nabi. Sabar kalian. Masih banyak rezeki yang lain, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, maka bersabarlah. Fasbiru, sehingga engkau nanti semua menemui aku di telaga surga pada hari kiamat. Kalau kita sabar ya begini. Mungkin dalam konteks kita hidup berbangsa dan bernegara seperti ini, mungkin ada beberapa orang yang rasanya saya lebih pintar daripada orang ini. Rasanya saya lebih cerdas daripada orang ini. Sepertinya saya lebih berpengalaman daripada orang ini. Saya lebih piawai untuk mengelola semuanya. Kok yang dipilih fulan, kok tidak saya? Ini akan terjadi ya, sehingga ini kan kata-kata rasanya kan sifat atharah namanya itu. Sifat mementingkan diri, egoisme muncul pada diri kita ini. Kok bisa ya? Sudah, diam saja ya. Saya juga di lembaga saya sendiri, di Al-Hikmah ini, memilih orang tentu sesuai dengan apa yang saya ketahui ya. Satu. Yang kedua, sesuai dengan orang yang kira-kira nyambung dengan saya, simetri dengan saya gitu. Bisa bersinergi dengan saya gitu. Walaupun mungkin ada yang saya pilih ini lebih cerdas daripada apa yang saya pilih ini. Ada beberapa orang yang lebih pengalaman, tapi takdirnya begitu gitu. Kena sama orang lain. Tolong yang seperti itu jangan menyalahkan saya. Ya, sabar saja. Dan ingat, nanti Allah punya cara sendiri. Andai kata sampai dalam kondisi kita meninggal dunia, nggak diperhatikan oleh penentu kebijakan yang ada, dengan kesabaran itu, orang-orang itu akan ditunggu oleh Allah di surganya. Ya, berjumpa dengan telaga yang dipersiapkan oleh Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini enak ya, saya ucapkan, enak saya gambarkan, tapi kenyataan di lapangan kadang kita kasak kusuk ya. Akhirnya ketika kasak kusuk, kita ini akhirnya apa? Riba. Ya. Paling orang itu nyogok. Paling orang itu ngambil jalan pintas. Masa nggak lulus 2 tahun bisa megang posisi penting seperti itu? Ya nggak bisa ya. Karena pertama kita nggak punya kuasa untuk menentukan semua itu. Yang berkuasa di atas kita. Termasuk juga dalam dunia perkantoran, ya, dunia lembaga. Ya. Mungkin nanti tidak usah jauh-jauh lah. Saya di lembaga saya sendiri itu. Mungkin saya mengangkat orang tidak tepat sasaran. Tapi itu sesuai dengan kemampuan saya karena saya juga terbatas kan. Saya tidak bisa kemudian membahagiakan semua orang. Sehingga ada yang protes. Protes juga nggak menyelesaikan masalah. Protes saya semakin tersinggung nanti kan. Semakin nambahin masalah. Sudah bagi orang yang kemudian tidak tersentuh dengan kebijakan saya, umpamanya gitu ya. Sabar saja, doa terus sama Allah Subhanahu wa taala.
Suruh berdoa, suruh sabar dan suruh berdoa. Walaupun nanti dia merasa dizalimi nanti. Ya. Bahkan doakan ya. Kan kata Nabi, orang yang dizalimi itu doanya makbul kan. Doanya makbul, maka berdoalah doa positif. Mudah-mudahan Ustadz Muhammad ini dibuka hatinya, dibuka wawasannya, tahu apa sebenarnya yang terjadi. Doakan begitu ya. Nanti doanya diterima atau tidak, tergantung bagaimana Allah memberikan ujian kepada kita. Sabar, kata Nabi. Orang sabar yang seperti itu menerima kenyataan. Bayangkan ya, di kantor sekian tahun, datang newcomer, pendatang baru, tiba-tiba di atas kita ya. Lebih muda lagi umurnya. Ya kenapa? Kan ada KTBLC dan di atasnya lagi. Antum sudah ikhlas, bertahun-tahun berkiprah di situ, nggak diperhatikan gitu. As-sabar, kata Nabi. Sabar. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ada jalan keluar. Kalaulah tidak, kalau kesabaran yang seperti itu ditunggu di telaga surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab antum tidak membuat kekacauan di sini. Luar biasa itu. Baik, saya pikir cukup ya. Hadis nomor berapa? Nomor 28. Nah, jamaah sekalian, mari kita lihat hadis yang terakhir sekali, nomor 29-nya. Nomor 29-nya. Hadis nomor 29 ini, hadis yang terakhir dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian hari-hari di mana dia berjumpa dengan musuh. Orang kalau perang itu kan capek ya. Sudah keluar dari rumah, perbekalan apa adanya, pas-pasan, musuh nggak datang-datang, ya, mencekam, suasana panas atau suasana dingin, mencekam memang gitu. Kecuali orang yang diberi iman yang kuat, dia tenang, dia banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi menenangkan dengan bahasa yang sangat indah. Coba lihat. Ya ayuhan nas. Masya Allah. Wahai seluruh manusia, sahabat-sahabatku, kata Nabi. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap ingin segera berjumpa dengan musuh. Memang perang ini kan alternatif terakhir ya, akhi. Sebab kalau perang terjadi pertumpahan darah. Sebenarnya itu yang tidak diinginkan sama Nabi. Nabi berharap mudah-mudahan mereka itu sadar tidak mau perang dan mau menerima agama ini. Nah, bagi kita yang perang, kalau nunggu itu capek ya, akhi. Nunggu capek. Seminggu, 2 minggu, mau yang mau tembak siapa? Nggak jelas gitu. Tapi sudah sabar, memang sudah sabar. Ya. La tatamannu liqa'al adu. Jangan berangan-angan kalian untuk ingin segera berjumpa dengan musuh. Tapi apa kata Nabi? Was'alullah al-afiyah, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesejahteraan, kedamaian. Ya. Minta afiah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi fa idza laqitum, kalau sudah berjumpa nanti dengan musuh, fasbiru, harus sabar. Harus sabar memang. Mencekam ya, ya. Kalau perang sekarang kan enak ya. Itu senjata ketemu senjata kan. Pelor ketemu pelor ya, ya. Kalau dulu pedang ketemu pedang, Pak. Pedang, anggar. Itu kalau saya kena muka, sobek kita nih, Pak. Enggak langsung mati terkadang gitu. Dulu para sahabat matinya kan tebas langsung di urat nadi lehernya ya. Atau kena tombak di jantungnya. Ya, langsung mati. Tapi kalau kena hanya terkelupas telinganya, luar biasa. Itu jihad yang sebenarnya. Dan Nabi mengingatkan, fa'idza laqitum, kalau kalian sudah berjumpa dengan musuh, fasbiru, harus sabar. Sabar untuk tegar, tidak lari ke belakang, bahkan semakin maju dengan penuh kesabaran, karena yakin kalau saya menang dapat ghanimah, kalau saya kalah, mati, saya langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak ada sabar susah ya. Ya, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf.
sadarilah, ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya surga itu di bawah naungan pedang. Artinya memang orang masuk surga kalau dalam kondisi perang ya pedang ya yang paling instan. Yang paling instan pahalanya. Kalau surga itu makanya para sahabat dulu karena sudah rindu sama surga ya. Bukan rindu, bukan udah bosan dengan kehidupan ya. Surga yang dicari gitu. Ya. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika melihat para sahabat dalam perang Ahzab itu, hadza ma wa'adana Allah wa, ini yang memang Allah janjikan kepada kami semua. Dan maha benar Allah dan Rasulnya akan janjinya ini. Tidak bertambah ya ketika bertemu dengan musuh, bukan semakin takut ya, sabar betul, semakin yakin, semakin muncul imannya dan semakin muncul pula kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini generasi pertama dulu ya luar biasa. Bayangkan ya akhi, selama 8 tahun di Madinah itu, di masa Nabi berkuasa sampai meninggal dunia itu ada 68 kali perang. Kalau dihitung, itu tiap tahun selama 8 tahun itu ya, 7-8 tahun, berarti setiap 1 tahunnya itu berapa itu? 68 kali perang dibagi 8. Antara 7 sampai 8 kali sampai 9 kali perang ya. 8 9 kali perang. Ya, 8 sampai 9 kali perang. Anggap 8 kali perang lah. Ya. Kalau 68 perang 68 kali 8 berapa itu? 64 ya. Bayangkan ya. Allahu Akbar. 8 kali ya. Ya, 6 7 kali perang, mohon maaf. 6 7 kali perang ya. Sampai begitu Allahumma shalli ala Muhammad, berarti tiap bulannya 2 bulan sekali minimal 1 kali perang. Ya, sampai 2 kali perang. Setiap 1-2 bulan 1-2 kali perang seperti itu. Saya nggak bisa bayangkan ya, begitu perang lagi, perang lagi. Ini kalau tidak ada kesabaran. Tapi mereka meyakini inilah janji yang Allah berikan kepada kita. Kemuliaan justru ketika ada perang itu. Bahkan ketika para sahabat ingin sudah bosan capek perang terus gitu, Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian menceburkan dirimu pada sesuatu yang mencelakakan. Jadi orang meninggalkan jihad itu, perjuangan itu dia mencelakakan dirinya pada hakikatnya. Tapi dengan kesabaran yang diberikan oleh para sahabat, coba tuntas Pak di masa Nabi itu sampai Mekah kembali ditaklukkan oleh Allah tanpa peperangan yang dahsyat gitu. Semuanya tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya, wa'lamu anal jannata tahta dhilis suyuf. Tsumma qala Nabi. Setelah itu Nabi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma munzilal kitab, wahai zat ya Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini. Wa mujriyas sahab, yang bisa menggerakkan, menjalankan awan ini di atas langit ini, di bawah langit ini. Wa hazimal ahzab, yang memenangkan pertempuran dari sekian banyak musuh ini. Ahzimhum, ya, menangkan, hancurkan mereka itu, wansurna alaihim, dan menangkan kami terhadap mereka ini. Dan betul ya, muttafaqun alaih, betul perjuangan ini karena kesabaran para sahabat pada waktu itu dan keistiqomahannya di jalan Allah. Ya, dalam kondisi perang dia bertawakal kepada Allah dengan penuh kesabaran, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, Bapak Ibu, para pemirsa kajian Zoom yang malam ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesabaran yang harus kita kawal bersama. Ya, antum sebenarnya masih belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perang. Belum. Kita ini perang masih perang melawan hawa nafsu yang paling banyak ya, sama perang melawan syaitan yang jelas. Ya. Kita ini belum diuji perang sebagaimana saudara kita pada saat ini di Palestina, belum. Berhadapan langsung dengan orang Yahudi. Di Kashmir, saudara kita berhadapan langsung dengan orang-orang Hindu. Ya kan? Di Mindanao, di Patani, berhadapan dengan orang-orang Buddha.
Ya, di Filipina Selatan berhadapan dengan orang-orang Nasrani. Sudan Selatan juga begitu dengan orang-orang Nasrani. Belum kita diuji begitu, alhamdulillah ya, akhi. Tapi kita harus sabar, Pak. Mudah-mudahan pemerintahan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada pada diri pada saat ini itu bisa mewakili ya nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Kalau kemudian tidak terjadi seperti itu, kita merasa dizalimi, nasihati, Pak. Bisa dengan tulisan, bisa dengan bahasa-bahasa yang menyentuh. Ya, bisa pula terakhir berdoa sama Allah. Sebab doanya orang yang dizalimi itu makbul. Nah, tentu kita berdoa bukan doa yang zalim pula, hancurkan pemerintahan, enggak juga. Doakan pada Allah. Ya Allah, sadarkan semua penentu kebijakan pada bangsa dan negeri ini mudah-mudahan dibuka hatinya dan berjalan di atas nilai-nilai kemanusiaan, di atas aturan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai menjadi bangsa ini yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini semua butuh kesabaran dari kita semua. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita saat ini menghadapi perjuangan apa? Ya jihad ekonomi ya. Jihad pendidikan ya. Jihad di dunia birokrasi kita untuk berjalan di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ekonomi memang kita sedang dijajah, diperangi oleh mereka ekonomi kita. Ini jihad juga ya, butuh kesabaran untuk tidak belanja mengeluarkan uang kita kecuali jatuh ke tangan sesama muslim. Itu jihad juga itu. Ini kalau tidak sabar, rasanya pengen belanja di tempat-tempat supermarket, mall-mall yang instan seperti itu. Padahal kita mengenyangkan mereka. Kenapa kita ketika beli beras, beli minyak kelapa, beli sabun mandi, shampoo kita, ya dan lain sebagainya. Termasuk juga HP yang kita punya ini, belilah kepada sesama muslim dulu sebelum jatuh uang kita kepada orang di luar kita. Jangan bangga Pak kita beli di dealer resmi, tapi yang mengendalikan perputaran uang bukan kita. Ini jihad. Kalau tidak sabar kita lebih murah Ustaz. Kalau saya sih hatta lebih mahal punya saudara kita, niatkan kita berinfak pada saudara kita. Saya sampai sekarang yakin alhamdulillah HP yang saya miliki, termasuk juga mobil yang saya miliki, saya tidak pernah beli kepada orang-orang pada mereka. Saya beli kepada sesama muslim. Dicari mana dealer yang muslim. Dan subhanallah, itu kadang-kadang lebih murah ya akhi, daripada mereka itu. Anggap sudah lebih mahal, paling mahalnya bedanya 500.000. Anggap sudah 1 juta, niatkan kita. Toh nanti kalau dia berhasil dapat untung dari kita 1 juta, tidak akan kemana-mana. Kalau sukses, dia akan mengeluarkan zakatnya kok. Untuk kita diberikan kepada kaum muslimin juga. Ya kan? Ketika dia sukses, dia bisa beribadah dengan tenang. Ketika dia sukses, dia juga bisa naik haji dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak berpikir begitu? Ini semua memang butuh kesabaran dan kecerdasan dari kita semua. Saya pikir begitu, Mas Ramdhani, sudah waktunya, sudah tinggal 10 menit, jam 9. Mudah-mudahan saya mengucapkan terima kasih atas kesabarannya mengikuti kajian ini. Bab sabar, sekian kali pertemuan. Ya, ini kalau tidak sabar, kita tidak akan bisa ngaji sampai sepanjang ini. Dan tuntas sudah 29 hadis kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesabaran buat kita semua. Sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar pula menghadapi berbagai macam ujian yang akan Allah timpakan kepada kita semua. Insya Allah semua itu akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Majelis Taklim Hizbul Hijrah yang akan menyampaikan pertanyaan. Alhamdulillah Ustaz, ada satu pertanyaan. Monggo, bismillah. Sering di YouTube yang menghinakan agama kita seperti
Ibu yang lagi viral, apakah kita juga harus sabar dengan melihatnya, Ustaz? Kalau antum sabar tidak akan melihatnya ya, Ki. Masih banyak perlu antum lihat. Ya, kajiannya para masyaikh kita, kajian ustadz kita, daripada ngelihat bahasa-bahasa yang membuat kemudian kita meletup-letup emosi kita, lebih baik kita tidak perlu. Sabar, tinggalkan. Sabar kita itu meninggalkan, menghabiskan waktu, menghabiskan potensi. Kita juga pengen menjawab, nggak akan didengar, nggak punya salurannya. Lebih baik kita tinggalkan semua itu. Mas, kita dalami ilmu-ilmu agama dengan benar, seperti kajian malam ini ya. Kemudian kajian-kajian ustadz-ustadz yang lain, insya Allah menambah wawasan kita, menguatkan iman kita, dan menjadi sanggup bekal kita ke akhirat nanti. Itulah sabar kita yang sebenarnya menghadapi mereka seperti itu. Naam. Alhamdulillah, Ustaz. Silakan Bapak Ibu yang masih akan bertanya. Monggo bisa langsung aja. Ustaz Runduni mungkin ada yang mau ditanyakan, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Jadi kosong juga di saya, tidak ada pertanyaan yang masuk juga. Alhamdulillah. Sepertinya cukup jelas ini, Bapak Ibu. Tinggal diamalkan ya. Iya, insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih juga saya atas kesabarannya. Kajian tiap bulan, ini berapa bulan membahas masalah sabar, ini luar biasa. Insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Amin, amin. Sejak sebelum puasa. Iya. Kemarin, luar biasa. Ya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Pada malam hari ini, ada, Ustaz. Alhamdulillah. Ada. Oh, sudah tidak ada lagi, Ustaz. Oke. Alhamdulillah, Ustaz. Sepertinya Bapak Ibu Majelis Taklim Ashabul Hijrah sudah cukup jelas pada bab sabar ini, dan insya Allah mudah-mudahan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, karena seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz bahwa sabar itu memang sebenarnya mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk diamalkan, sehingga kita semua alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menimba ilmu dari Ustaz Muhammad Shalih Rahim melalui kitab Riyadhus Shalihin, dan mudah-mudahan bisa membawa kita untuk mendapatkan pahala yang tanpa batas, dan pada akhirnya bisa menggapai surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bulan depan. Jumpa lagi bulan depan insyaallah dengan tema yang baru, as-sidqu, kejujuran. As-sidqu, sidq. Ya, sidik. Ya, benar dan jujur ya, insyaallah. Naam. Tafadhol, Ustaz, mohon untuk bisa ditutup dengan doa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afrigh alaina as-sabra wa tawaffana ma'al muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.